Baiklah sobat semuanya, ini adalah merupakan portal resmi di mana nanti kita akan menggunakannya untuk pendaftaran P3K Guru 2022. Sedangkan ini guru-p3k.kemdikbud.go.id merupakan portal resmi pengumuman pengadaan P3K tahun 2022. Bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade dan masuk pada kategori pelamar prioritas 1 maupun juga 2 maupun juga 3 dan juga pelamar umum, tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam seleksi P3K Guru tahun 2022 nanti akan berlaku 3 jenis mekanisme seleksi ya. Yang pertama ini adalah dari formasi yang ada. Ini di yang pertama ini tahapnya adalah untuk penempatan yang lulus passing grade. Jika di sini nanti sudah terpenuhi semua untuk yang lulus passing grade mendapatkan formasi, maka formasi sisanya nanti akan dibuka yaitu untuk seleksi yang prioritas 2 dan juga 3. Nah, melalui mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi teman-teman. Kemudian berikutnya dibuka tes ya menggunakan 1 NBK untuk pelamar umum, yang mana kesemuanya itu tergantung pada ketersediaan formasi yang merupakan syarat mutlak seleksi P3K Guru 2022 ini bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Intinya inilah adanya ketersediaan formasi. Baru saja ada kabar gembira dari Kemdikbudristek kepada teman-teman pelamar prioritas 1, 2, 3 dan juga pelamar umum terkait tentang kunci utama yaitu ketersediaan formasi. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Dikarenakan keberadaan formasi itu sangat penting, tentunya masing-masing daerah sesuai dengan himbauan dari Pan-RB telah melakukan pemetaan ya teman-teman. Seperti halnya di masing-masing daerah, tentunya di sini sudah diminta untuk data rekonsiliasi data BKSP-SDM. Baik itu setiap lembaga, berapakah PNS-nya, berapakah honorernya, siapa saja yang sudah lulus passing grade. Atas dasar permintaan dari masing-masing BKPP, setiap daerah melalui permintaan data rekonsiliasi data dari BKP-SDM, tentunya teman-teman sudah mengisikan untuk formnya. Nah, masing-masing korwil misalkan untuk PNS-nya berapa, honorernya berapa, kemudian data non-ASN ini juga sudah diminta dalam bentuk form Excel. Ini merupakan data dasar yang diminta oleh masing-masing BKP-SDM di tiap-tiap daerah, dikarenakan nanti untuk penempatan itu adalah atas dasar rekomendasi dari panitia yang ada di daerah masing-masing dan juga dari rekomendasi Kemdikbudristek. Atas dasar data tersebut baru saja beredar yaitu surat resmi dari Kemdikbudristek yang sudah kita cek keabsahannya tertanggal 11 Juni tahun 2022, yang mana dengan nomor surat sekian inilah untuk undangan rapat koordinasi teman-teman, yang mana undangan ini merupakan sebuah kepastian ya untuk pemberian formasi untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade maupun juga yang belum lulus passing grade, termasuk juga pelamar umum. Dikarenakan untuk menyongsong nanti diberlakukannya secara resmi undang-undang ASN di tahun 2023, bahwa nanti yang ada itu adalah di instansi pemerintah hanya PNS dan juga P3K. Ya, benar surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten maupun juga kota, kemudian Kepala Badan Kepegawaian Daerah masing-masing, kemudian operator kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan kota, serta operator formasi BKPP teman-teman. Ya, mana kalau misalkan kita cek pada bagian isinya dalam rangka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 dengan hormat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Guru Pendidikan Dasar akan melaksanakan rapat koordinasi, jadi undangan untuk rakor teman, yaitu terkait tentang pemenuhan formasi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah bagi pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3 yang diselenggarakan pada, kalau misalkan kita ceknya inilah nanti diadakan pada hari Sabtu sampai dengan Selasa teman-teman. Jadi cukup panjang juga, mulai tanggal 18 sampai tanggal 21 Juni 2022. Ini adalah berada di sebuah hotel yaitu alamatnya. Nah, selanjutnya untuk di sini jadwalnya adalah misalkan seperti ini ya. Untuk hari Sabtu adalah check-in, kemudian di sini untuk pembukaan dan juga check-outnya. Nah, di sini ini adalah merupakan sebuah kabar gembira bagi teman-teman yang pelamar prioritas 1, 2 dan juga 3 untuk nanti akan diberikan formasi yang mana nanti akan disampaikan teman-teman.
Dari sini dari seluruh peserta ini adalah untuk efektivitas penyelenggaraan kegiatan. Para peserta yang diundang itulah membawa data formasi teman-teman. Jadi dasar data formasi yang sudah dikumpulkan dan untuk batas pengumpulannya adalah kalau misalkan di daerah kami ini adalah pada hari ini ya. Nah itu nanti data yang akan dibawa untuk dibawa ke sana, membawa data formasi P3K guru, kemudian membawa laptop, membawa surat tugas, kemudian menyerahkan biodata, menyerahkan bukti tiket, kemudian bawa fotokopi NPWP. Nah ini teman, jadi hal yang penting di sini ini adalah akan dibawa yaitu data formasi kebutuhan. Kira-kira tiap daerah itu kebutuhannya berapa formasinya, untuk nanti akan dilakukan sosialisasi di sana terkait tentang teknis untuk nanti pemilihan formasi dan penempatan guru honor yang sudah lulus passing grade itu bagaimana. Selanjutnya peserta operator kepegawaian dinas pendidikan dan juga BKD provinsi ini adalah masing-masing 1 orang dan ini tidak dapat diwakilkan. Ini merupakan sebuah upaya yang sangat serius dari pemerintah untuk memikirkan kita nasib dari guru honorer untuk bisa diangkat pada tahun ini. Seperti yang kita ketahui bahwa nanti akan ada 3 jenis mekanisme untuk seleksi ASN P3K Guru 2022. Yang pertama ini adalah langsung penempatan untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade ya. Artinya nggak akan diuji lagi, dari data nilai yang sudah didapatkan pada tahun 2021 itu nanti akan diambil, akan disesuaikan, ditempatkan di daerah masing-masing. Nah adalah dasarnya dari formasi yang dibawa tersebut teman-teman. Kemudian untuk yang kedua ini adalah melalui mekanisme seleksi, kesesuaian, dan verifikasi. Nah berikutnya jika nanti masih banyak tersedia formasinya dan juga masih ada ya, nanti akan dibuka untuk seleksi yang umum. Seperti yang kita ketahui, untuk yang pertama kategori 1 inilah mekanisme penempatan guru yang sudah lulus passing grade. Jadi nanti dari 193.000 guru yang telah lulus memenuhi nilai batas pada seleksi P3K 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi ketersediaan formasi inilah merupakan suatu hal yang sangat penting sekali ya untuk mengakomodir kita guru honorer teman-teman. Kemudian individu ini ditempatkan di tugas daerah masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan maka ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah berikutnya untuk prioritas pemenuhan kebutuhannya ini berdasarkan urutan kategori pelamar, mulai dari yang THK 2 dulu, kemudian honorer negeri dulu, kemudian lulusan PPG, kemudian diiringi dengan honorer swasta. Berikutnya pada masing-masing kategori ini diurutkan berdasarkan nilai yang diperoleh ya pada tahun 2021, yaitu diurutkan. Kalau misalkan nilai akhirnya sama maka diambil siapa yang dapat nilai teknis paling tinggi, kemudian berikutnya nilai manajerial sosiokultural, kemudian wawancara dan juga usia, sehingga untuk mekanismenya adalah seperti ini. Nah berikutnya dilanjutkan ke peserta prioritas yang kedua. Intinya di sini masih juga terpaku pada ketersediaan formasi yang ada. Nah berikutnya nanti untuk mekanisme yang kedua ini hanya melalui seleksi kesesuaian atau verifikasi saja bagi THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri dengan minimal masa kerja ini adalah 3 tahun terdaftar di Dapodik secara terus menerus. Nah dengan demikian nanti jika semuanya ini sudah terpenuhi untuk kuota formasinya, maka untuk dengan adanya mekanisme ini, mekanisme 1, 2, dan juga 3, maka kemudian kita untuk bisa lolos menjadi ASN P3K adalah merupakan suatu hal yang sangat mungkin sekali teman-teman. Marilah kita berdoa bersama semoga kegiatan tersebut lancar dan bisa menghasilkan data valid yang bisa menjadikan kita ini semua tanpa terkecuali menjadi ASN P3K tahun 2022 ini. Dan jika kita sudah diterima menjadi ASN P3K, marilah kita bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan pendidikan bangsa dan juga negara.